Halo semuanya, hari ini kita akan membahas struktur algoritma percabangan. Apa itu struktur algoritma percabangan? Digunakan untuk apa? Digunakan untuk memilih atau melakukan pemilihan atau menyeleksi kondisi sehingga apa? Tindakan diambil dengan sesuai kondisi. Kalau kalian mengulas pada video sebelumnya, di dalam struktur algoritma runtutan, program atau kode akan dieksekusi saat kode sebelumnya telah selesai dieksekusi. Dan semuanya itu pasti akan tereksekusi. Kalau runtutan. Kalau percabangan akan dieksekusi tidak semuanya, tetapi sesuai dengan kondisi. Seperti apa yang mungkin bisa kalian lihat di dalam PowerPoint, di sini ada flowchart. Di sini flowchart ini menggambarkan alur logikanya, di mana dimulai dari proses mulai, masuk ke dalam tahap yang kedua, tahap input. Yang diinputkan apa? Variabel usia. Variabel usia. Turun ke bawah, di sini ada logo pemilihan, logo if, logo percabangan dengan syarat, pasti dengan syarat. Syaratnya apa? Usia lebih besar 17. Kalau iya, maka nanti arah bagannya ke kiri. Setelah itu, nanti akan ada proses output. Outputnya apa? Silakan menonton. Tapi kalau usianya itu kurang dari 17, maka kalau ada pernyataan usia lebih besar dari 17, maka jawabannya adalah tidak. Contoh kasus usianya adalah 10 misalkan. Maka jawabannya pasti tidak. Toh? 10 lebih besar dari 17, ya atau tidak? Maka jawabannya pasti tidak. Kalau tidak terus apa? Anda tidak boleh menonton. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ini kita kodekan ke dalam suatu bahasa pemrograman, maka seperti ini. Maka bukakan VS Code, buat satu file baru lagi, simpan ke dalam direktori kalian, struktur percabangan if .py. Nah, kalau seperti ini dicoba, kalau misalnya seperti ini, maka yang pertama yang harus dilakukan apa? Input. Betul sekali, input. Perintah inputnya apa tadi? Perintah inputnya adalah untuk mendapatkan isian dari variabel usia. Maka variabelnya namanya apa? Usia. Kita buat yang masukin usianya adalah si user, maka kita perlu function input. Nah, di inputnya ini nanti kita butuh casting ke dalam tipe data angka. Maka kita buatkan int saja, buka ruang tutup, di dalamnya kita kasih input, seperti biasa, masukkan usia Anda. Nah, habis itu apa? Habis itu lakukan alur percabangan. Keywordnya apa? Kalau alur percabangan di dalam Python dan beberapa bahasa pemrograman yang lainnya, atau hampir semuanya, salah satunya adalah pakai if. If, kurung buka, kondisinya. Usia lebih 17. Oke ya. Nah, khusus di dalam Python, penulisan if-nya harus diakhiri dengan tanda titik 2. Habis itu enter. Nah, di sini dilihat setelah di enter, maka posisi kursornya itu agak menjorok ke dalam. Harus seperti itu. Agak menjorok ke dalam. Nah, setelah itu selesai. Kalau lebih dari 17 apa? Ya, print misalkan. Misalkan saya pakai f-string lagi. Usia Anda
dalam kurung berawal usia, maka Anda boleh menonton film action, gitu ya. Nah, kalau seperti ini, cuma if seperti itu dulu, maka kalau ini kita eksekusi, terus kita buka VS Code atau kita buka CMD, kita PY spasi struktur algoritma percabangan if, terus saya enter, saya ditanya usia saya, misalkan usia saya misalkan 25, maka yang keluar adalah usia Anda 25, maka Anda boleh menonton film action. Tetapi kalau ini saya eksekusi lagi, terus saya masukkan usianya adalah misalkan 10, maka kira-kira apa yang keluar? Ya, tidak ada yang keluar. Kenapa? Karena syarat untuk bisa ada perintah print, syaratnya apa? Usia yang dimasukkan lebih dari 17. Nah, saya ingin kalian untuk melakukan pekodean mungkin hampir sama seperti yang tertera di sini. Jika iya, itu yang keluar adalah silakan menonton. Jika tidak, maka Anda tidak boleh menonton. Syaratnya ini. Syaratnya usia kurang atau syaratnya usia lebih besar 17. Maka untuk memfasilitasi atau mengeksekusi yang di pernyataan tidak, maka di sini kita hapus, kita tambahkan else. Dilihat if dan else-nya di sini satu baris, sebaris. Else titik 2. Selain selain apa? Ya, itu yang dimaksud adalah itu kondisi yang ada dalam if, yang ada di atasnya kan. Selain usia lebih besar dari 17 tahun. Maka di sini saya print, saya f-string lagi, usia Anda, maka Anda tidak boleh menonton film action. Nah, kalau seperti ini, kita simpan, terus ini kita jalankan di dalam CMD, PY spasi struktur percabangan if, usia saya misalkan masih sama, misalkan 30 misalkan, ya, usia 30, maka Anda boleh menonton film. Tapi kalau ini saya tetapkan seperti yang tadi, 10, maka apakah ada yang keluar? Iya, ada. Usia Anda 10, maka Anda tidak boleh menonton film action. Kenapa kok keluar? Kenapa kok tadi tidak keluar? Karena yang terakhir kita sudah menambahkan perintah else. Gitu ya. Coba kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, di sini algoritma percabangan if ada beberapa keyword yang kita sudah praktikkan di dalam VS Code, di antaranya adalah if. Nanti kita bicara pada elif, gitu ya. If sudah kita pakai, else juga sudah. If kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah jika. Else kalau dalam bahasa Indonesia itu selain. Selain itu, gitu ya. Itu yang dimaksud merujuk pada apa? Merujuk pada kondisi pada if-nya. Nah, yang kedua, kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar. Gitu ya. Akan dieksekusi atau perintah di bawahnya if akan dieksekusi jika pernyataan di dalam if bernilai benar. Jika kondisi bernilai salah, maka kondisi if tidak akan dieksekusi. Sama seperti tadi di awal. Kalau hanya if saja, maka kalau pernyataannya salah, apakah ada yang keluar? Tidak ada. Sama seperti yang ini tadi. Kalau ini kita masukkan angka 10, maka tidak ada yang keluar. Kenapa?
karena sebelumnya yang kita codingkan hanya pernyataan if saja, pernyataan yang benar saja. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba dengan pernyataan ini. Di sini kita menggunakan if dan if. Kalau codingan kita sebelumnya, kita menggunakan if dan else. Coba kita gunakan if dan if. Kita coba nanti apa bedanya gitu ya. Nah, kita buat satu file baru, struktur algoritma if dash if gitu ya. Nah, di sini kita coba seperti tadi saja, angka atau nilai saja, nilai sama dengan int seperti tadi. Silakan disimak kenapa kok seperti ini saya nulisnya. Tadi sudah kita bahas. Input, masukkan nilai Anda. Nah, kalau seperti ini, terus di sini ada prosesi percabangan. Misalkan di sini if nilai lebih besar daripada 90, maka yang keluar adalah misalkan, atau kita mulai dari 80 saja. Terus di sini saya print misalkan excellent. Nah, if di sini nilai lebih besar daripada 70, misalkan di sini katakanlah print lulus. Di sini tak ganti lulus dengan predikat. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Lulus dengan predikat memuaskan. Nah, terus ini kita simpan. Terus kita coba eksekusi dalam CMD. Saya clear dulu. Terus PY spasi struktur algoritma if nilai Anda, saya katakanlah di sini adalah 87. Kira-kira kalau nilainya adalah 87, apa yang keluar? Dua-duanya yang keluar. Lulus dengan predikat sangat memuaskan dan lulus predikat memuaskan. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena ini dia. Kita menuliskan double if. If akan selalu dieksekusi. Walaupun pernyataan dalam if sebelumnya sudah bernilai benar. Nah, tetapi kalau misalkan saya ingin untuk nanti kalau saya bilang bahwa nilainya adalah 81, yang keluar itu hanyalah sangat memuaskan. Tetapi jikalau saya memasukkan nilai adalah 75, yang keluar hanyalah memuaskan. Maka kira-kira apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah kita kasih namanya, kalau yang tadi kita bisa pakai if dan elif. Kita bisa pakai if dan else. Nah, untuk kali ini kita coba pakai elif. Nah, kalau elif bedanya dengan else tadi, kalau else itu tanpa syarat, coba saya apple to apple kan ya. Kalau else tadi penggunaannya adalah tidak ada syarat di samping kanannya else. Kalau elif atau else if, di sini harus ada syaratnya dulu. Gitu ya. Nah, kalau pakai else if, maka kalau di atasnya sudah
benar, maka pernyataan elif tidak akan dieksekusi. Coba kita jalankan. Ini saya kembalikan lagi ke 1. Kita jalankan. Nah, sekarang saya masukkan angka 87. Harusnya yang core adalah hanya sangat memuaskan. Saya masukkan angka 75 misalkan, yang core hanyalah memuaskan. Kenapa? Karena kita pakai if dan else if, atau dalam Python elif. Gitu ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalkan seperti ini, saya pengen hanya mengkategorikan memuaskan, sangat memuaskan, dan kurang memuaskan. Saya pengen nilai di bawahnya 70, 60 seperti itu harusnya kurang memuaskan. Maka kira-kira apa yang harus ditambah? Ya, yang kita tambah adalah elif bisa, else juga bisa. Kita gabungkan biar lengkap, if, elif, sama else. Gitu ya, else tidak print tidak lulus, atau tidak lulus, gitu aja. Terus, nah, kalau seperti ini, kita eksekusi lagi, nilai 60, yang keluar adalah tidak lulus. Nilai 75, lulus memuaskan. Nilai misalkan 90, lulus sangat memuaskan. Gitu ya. Elif, else. Gitu ya. Nah, coba kita lanjutkan dulu. Nah, algoritma percabangan if dari contoh yang di atas tadi, yang ini, gitu ya, maka akan mencetak string selamat Anda lulus sebanyak 1 kali, yaitu if pertama. Di if kedua, statement bernilai salah. Jadi, perintah print selamat Anda lulus tidak dieksekusi. Kenapa? Ya karena ini nilainya 9. If yang pertama, apakah 9 lebih besar dari 7? Jawabannya ya benar. Kalau benar ini dieksekusi gitu kan. Nah, pernyataan yang keempat atau line keempat di sini, if nilai lebih besar dari 10, apakah 9 itu lebih besar daripada 10? Tentunya tidak, maka ini tidak akan dieksekusi. Nah, ini juga tadi sudah kita bahas juga, percabangan if else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi benar, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang diambil jika kondisi tidak sesuai. Else penekanannya. Contoh kasus yang mana? Contoh kasus yang tadi kita bicara pada struktur if tadi. Nah, kondisinya mana? Kondisinya ya ini yang kita highlight, usia lebih besar daripada 17. Kondisi yang ini, kalau ini bernilai benar, maka yang dicetak apa? Ini dia, usia Anda, maka Anda boleh menonton film action. Tapi jika kondisinya ini bernilai salah, kemana? Ya, ke else. Akan dihandle, kalau bernilai salah akan dihandle, akan ditangani oleh keyword else-nya. Sehingga apa? Print yang ada di bawahnya else akan dieksekusi. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini algoritma percabangan else juga sudah kita coba tadi. Nah, di sini nilainya lebih besar, nilainya adalah 3. If nilai lebih besar 7, kira-kira yang keluar apa? Ya, yang keluar adalah else, yang keluar adalah maaf Anda tidak lulus, gitu kan? Nah, maka yang keluar nanti adalah maaf Anda tidak lulus. Kenapa? Karena pernyataan di dalam if ini bernilai salah. 3, apakah 3 lebih besar dari 7? Ya, jawabannya pasti salah. Maka yang ini yang akan dicetak. Pernyataan di bawahnya else yang akan dicetak, gitu ya.
Selanjutnya, nah ini juga tadi sudah kita praktekkan sebentar tentang penggunaan if, elif, sama else. Nah, percabangan yang lebih kompleks dari kondisi if yaitu dengan elif atau else if. Kita bisa menggunakan kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else. Bedanya adalah kondisi elif bisa banyak. Kondisi elif itu bisa banyak. Satu, keywordnya adalah elif itu punya kondisi dan elif itu penulisannya bisa lebih dari satu. Tapi kalau else hanya satu kali penulisan. Nah, contoh kasus seperti ini. Nah, hari ini nilainya adalah Minggu. Jika hari ini adalah Senin, maka saya kuliah. Hari ini Kamis kuliah, Sabtu kuliah, Minggu libur. Pernyataan di sini dengan keyword elif, elif, elif. Gitu ya. Nah, contoh di atas, maka karena hari ini adalah Minggu, maka yang keluar adalah libur, gitu ya. Nah, oke, coba kita membuat satu lagi contoh kasus dengan contoh kasus yang ini, kategori nilai A, B, C, misalkan seperti itu. Kita buat satu file baru lagi, struktur percabangan if, elif, else. Misalkan di sini adalah nilai sama dengan int input masukkan nilai Anda. If, jika apa? If nilai lebih besar daripada, misalkan lebih besar daripada 80, kita buat lagi and, atau nggak usah dulu lah, 80 gini aja dulu. Di sini print predikat Anda A. Nah, elif, tetapi jika nilai lebih besar daripada 60 atau 70, print predikat Anda B. Elif lagi, nilai lebih besar daripada misalkan 50, print tanda petik, jangan lupa predikat Anda C. Elif nilai lebih besar daripada 30, print predikat Anda D. Di sini kita akhiri dengan perintah else. Kalau else tidak usah kasih kondisi, else terus print predikat Anda E. Kita coba simpan, kita coba eksekusi, kita bersihkan layarnya, kita kasih else, if, elif, else. Nilai Anda adalah misalkan 75, harusnya B. Kalau di sini saya mengatakan 100, harusnya A. Betul. Kalau ini saya mengatakan 10, harusnya E. Gitu ya. Untuk hari ini dicukupkan. See you.